Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Pratiwi dari kelas I4G Ekstensi Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran diskusi, jenis-jenis diskusi, ciri-ciri pembelajaran diskusi, kelebihan dan kekurangan pembelajaran diskusi. Pasti kalian bingung kan, apa sih metode pembelajaran itu? Nah, metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Metode pembelajaran sendiri dibagi menjadi 7. Ada metode pembelajaran konvensional, metode pembelajaran diskusi, metode pembelajaran tanya jawab, metode pembelajaran karya wisata, metode pembelajaran resitasi, metode pembelajaran eksperimen, dan metode pembelajaran demonstrasi. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah aktivitas pembelajaran yang penerapannya siswa akan diberi suatu problem atau masalah yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah kelompok belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis diskusi. Yang pertama ada diskusi formal. Diskusi formal sering dijumpai dalam lembaga instansi pemerintahan ataupun forum publik. Dalam diskusi ini biasanya berisikan moderator yang memandu jalannya diskusi. Yang kedua ada diskusi non-formal. Dalam diskusi non-formal tidak membutuhkan adanya moderator, serta kegiatan ini berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Nah, yang keempat ada diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang peserta diskusinya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok aktif dan kelompok pasif. Kelompok aktif sendiri adalah kelompok yang menyampaikan materi, dan kelompok pasif adalah kelompok yang hanya mendengarkan materinya saja. Nah, yang terakhir ada lecture diskusi. Diskusi ini hampir sama dengan diskusi ceramah, dan diskusi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, peserta diskusi ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat materi atau masalah yang harus dipecahkan. Yang ketiga, salah satu peserta diskusi ditunjuk menjadi ketua atau leader. Yang keempat, terdapat arus tukar informasi dan pendapat. Dan yang kelima, diskusi harus memiliki output atau hasil berupa opsi solusi dari masalah untuk dibahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran diskusi. Kelebihan metode pembelajaran diskusi yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga dapat memperluas wawasan. Yang keempat membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kelima adalah melatih kemampuan bicara peserta didik. Sedangkan kelemahan metode pembelajaran diskusi yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang kedua tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Yang ketiga peserta mendapat informasi yang terbatas. Dan yang terakhir hanya dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.